Good morning, and thank you for the opportunity to introduce myself. My name is Habib Redatul Aisi, and I have experience in business analysis, espec- especially in gathering requirement, analyzing process, and supporting teams with data-driven solution. In my previous roles, I worked for closely with stakeholders to understand their needs, translate them into clear functional requirement, and help improve efficiency to through through structure analysis and documentation. I enjoy working in environment where I can combine analytical thinking, communication, and problem solving. One on one One of my main strengths is analytical thinking. I am able to break down complex problems, identify identify the root cause, and propose realistic solution. Another strength is effective communication and stakeholder management. I am comfortable facilitating discussion, vali- validating requirement, and making sure that all stakeholders share the same understanding. I am also detail oriented and well organized, which help me create accurate documentation such as the RDS, workflow diagram, and report. One weakness I am aware of is that I tend to be too detail focused. Some- Sometimes I spend extra time ensuring everything is perfect. I've been improving this by setting internal deadlines and prioritizing more efficiently. Another area I'm working on is public speaking in large group. I'm confident in small meeting, but large presentation used to make me nervous. To improve, I've been partic- practicing regularly and taking opportunities to present, and if seen positive progress. Untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis, biasanya saya menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik pemangku, kepentingan, serta kompleksitas proyek. Pertama, identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Selalu saya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pengguna akhir, tim internal, hingga mitra eksternal, ditetapkan dengan jelas, lengkap dengan peran, pengaruh, dan kepentingannya terhadap solusi yang akan dibuat. Kedua, saya menggunakan kombinasi metode elisitasi seperti wawancara, terstruktur, dan semi struktur untuk menggali kebutuhan mendalam. Lokakarya dan diskusi kelompok terfokus jika diperlukan kolaborasi lintas departemen, observasi atau job shadowing untuk memahami titik nyeri yang mungkin tidak terucap. Analisis dokumen seperti SOP, laporan kerja atau dokumen sistem sebelumnya untuk melihat konteks dan kendala. Survei jika jumlah pengguna cukup besar. Setelah kebutuhan terkumpul, saya masuk ke tahap validasi. Biasanya saya melakukan tinjauan dan penelusuran persyaratan bersama pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada miskomunikasi, prototyping, atau wireframing, agar kebutuhan dapat divisualisasikan dan pemangku kepentingan dapat memberikan feedback secara konkret.
perangkap prioritas seperti Moskow atau value versus effort untuk menghindari scope creep. Matriks penelusuran untuk memastikan setiap kebutuhan memiliki justifikasi bisnis dan rencana pengujian. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan bisnis menjadi lebih akurat, terukur, dan mudah dieksekusi oleh tim teknis. Persyaratan fungsional menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ini berhubungan langsung dengan fitur, alur, dan logika bisnis. Contohnya, sistem harus bisa memvalidasi login pengguna. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan menghapus data. Sistem mengirim notifikasi otomatis ketika transaksi berhasil, seperti persyaratan non-fungsional menjelaskan bagaimana sistem harus berperilaku. Ia tidak terkait fitur, tetapi lebih pada kualitas dan batasan kerja. Contohnya, sistem dapat merespon dalam kurang lebih 2 detik. Ketersediaan minimal 99,9%. UI harus dapat diakses untuk pengguna dan kebutuhan khusus. Sistem harus memenuhi standar keamanan ISO dan OWASP. Perbedaannya, persyaratan fungsional sama dengan fungsi, persyaratan non-fungsional sama dengan kualitas. Keduanya sama-sama penting untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat dan terukur. Pada salah satu proyek sebelumnya, perusahaan ini meningkatkan kinerja penjualan melalui aplikasi internal yang digunakan oleh tim sales. Tantangan utamanya adalah data penjualan tidak real time, proses update manual, dan tim sales sering terlambat mendapatkan informasi stok. Saya dengan saya dengan memulai analisis proses bisnis end-to-end, termasuk observasi langsung kerja penjualan, wawancara dengan gudang, dan review data historis. Dari analisis tersebut, saya menemukan beberapa hal penting. Bottleneck terbesar ada pada integrasi data antara aplikasi penjualan dan sistem inventaris. 40% waktu penjualan terbuang karena harus melakukan pengecekan stok secara manual. Banyak peluang yang hilang karena stok sebenarnya tersedia, tetapi data belum tersinkronisasi. Saya menyusun kasus bisnis yang menunjukkan potensi meningkat omset 12 hingga 15% jika integrasi real time diterapkan. Saya juga membuat simulasi ROI untuk membuktikan bahwa investasi tersebut layak secara finansial. Hasil analisis tersebut mendorong manajemen mengambil keputusan strategi untuk melakukan integrasi penuh antara kedua sistem dan menambah sinkronisasi otomatis setiap 5 menit. Setelah implementasi, waktu penjualan untuk mengecek stok berkurang 70%. Rasio penjualan meningkat sesuai proyeksi, kepuasan pelanggan meningkat karena informasi produk yang lebih akurat. Analisis ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun peta jalan digital untuk divisi penjualan. Ada beberapa alasan utama. Pertama, saya memiliki kombinasi pendekatan analitis, komunikasi, dan pemahaman teknis yang kuat. Saya tidak hanya fokus menggali kebutuhan, tetapi juga kebutuhan tersebut memiliki nilai bisnis yang jelas dan layak secara teknologi. Kedua, saya terbiasa bekerja dengan berbagai tipe pemangku kepentingan dari tingkat operasional hingga eksekutif, sehingga saya mampu menjembatani bahasa bisnis dan bahasa teknis dengan efektif. Ketiga, saya memiliki pola pikir terus-menerus. Saya tidak hanya ingin mengerjakan persyaratan, tetapi memahami masalahnya sehingga solusi yang dibuat memberikan dampak nyata bagi perusahaan. Terakhir, saya fleksibel. Saya cepat belajar dan mampu bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Tujuan saya bukan sekedar menyelesaikan proyek,
tapi membantu tapi membantu perusahaan mencapai keputusan yang lebih baik melalui data dan analisis yang kuat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk memahami ekspektasi perusahaan dengan lebih baik. Bagaimana struktur tim produk di perusahaan ini dan bagaimana peran bisnis analisis ditempatkan di dalamnya. Apa tantangan bisnis terbesar yang sedang dihadapi perusahaan saat ini yang diharapkan bisa dibantu oleh bisnis analis? Seperti apa budaya kerja dan gaya kolaborasi lintas divisi yang biasanya diterapkan? Apakah perusahaan memiliki roadmap digital jangka panjang yang melibatkan transformasi sistem atau proses? Bagaimana parameter keberhasilan bisnis? Bagaimana parameter keberhasilan bisnis analis dalam 3 sampai 6 bulan pertama?